Shalom saudara, gimana kabarnya selama 1 minggu lamanya? Nah, hari ini saya sudah siapin pedoman ibadah buat rumah tangga. Karena secara jujur kita bisa mengaku bahwa tidak begitu gampang untuk membimbing ibadah di rumah tangga kan. Makanya hari ini coba kita sama-sama bahas tentang ibadahnya. Oke. Yang pertama tentang persiapan. Ada beberapa orang yang bisa juga komplain. Kenapa penting itu yang kelihatan? Justru Tuhan melihat yang tidak kelihatan, isi hati kita kan? Nah betul, Tuhan melihat isi hati kita. Namun demikian, tahukah saudara, yang tidak kelihatan itu bisa mempengaruhi yang kelihatan. Demikian juga, yang kelihatan itu pun bisa mempengaruhi yang tidak kelihatan. Nah, coba kita bayangkan dengan baju tidur kita keluar. Gimana? Apakah di situ kita masih bisa menjaga gengsi atau bisa kerja dengan spesial? Tidak mungkin. Nah, dengan rambutnya sudah tidak rapi yang seperti ini, kemudian yang matanya sudah penuh dengan kotorannya, atau dengan baju juga sudah tidak cocok. Enggak. Ini sulit juga, kalau gitu sulit juga untuk kita memfokuskan kepada Tuhan. Karena yang kelihatan ini mempengaruhi ke jiwa dan roh kita juga. Saudara-saudara, benar penting juga itu yang kelihatan. Misalnya, kalau tempat juga sama. Kemarin saya lihat beberapa bukti gambaran daripada Bapak Ibu Saudara. Ada keluarga yang sudah rapiin tempat, ada juga yang masih tetap sama. Tapi kita coba pikirkan, sebelum kita mulai ibadah, kita rapikan dulu, nyapu dulu. Tidak sampai pel, tapi nyapu dan rapiin. Barang-barang yang tidak perlu itu disingkirkan sementara. Kemudian kita berkumpul semua keluarga di tempat itu dan ibadah. Hatinya sudah siap. Apalagi mandi. Mandi juga, sikat gigi, mandi. Sepertinya seolah-olah kita sekarang beribadah di tengah-tengah banyak orang. Kita harus bayangkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang sangat penting. Kemudian di sini dikatakan tidak perlu takut beribadah di tengah hijau. Saya tahu lokasi rumah saudara, beberapa orang sudah dikelilingi ini semuanya beragama yang lain. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah sekarang. Dari pihak pemerintah sudah sahkan semua umat manusia, orang Kristen pun beribadah di rumah, tidak boleh berkumpul kerumunan di gereja masing-masing. Makanya kita mengadakan ibadah. Orang Islam pun sama. Mereka sholat di rumah masing-masing. Jadi enggak usah kita khawatir, enggak usah kita sedikit takut untuk mengangkat suara, untuk naikkan pujian atau naikkan doa. Enggak usah minder, enggak usah takut duluan. Kita adakan ibadah di rumah tangga. Sekarang kita coba bicarakan tentang pujian dan penyembahan. Nah, pujian penyembahan di sini dikatakan nyanyilah dengan sekuat tenaga. Nah, apa maksudnya? Ulangan pasal 6 terus katakan seperti ini. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Apa maksudnya dengan segenap kekuatanmu? Ya, betul. Ketika kita nyanyikan, kita naikkan suara, angkat suara dengan sekuat tenaga. Ada orang yang nyanyikan pujian dengan suaranya apakah benar ada bunyi atau tidak. Karena tidak pede, karena palas. Enggak. Yang palas tidak jadi masalah. Tidak ada orang yang lain, ini hanya keluarga. Kita anggap aja ini hanya ada Tuhan. Jadi kita naikkan suara kepada Tuhan. Kita harus pede. Oke? Nah, kemudian Tuhan bersemayam di atas pujian. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat ke-4,
Kalau yang Alkitab digital ayat ketiga, di situ katakan apa? Tuhan kita bersemayam di atas pujian. Apa maksudnya? Ketika kita menaikkan pujian, waktu itu Tuhan kita pun berdiam dan hadir di tengah-tengah kita. Makanya bangsa Israel mereka mau mengadakan ibadah, mereka disuruhlah pakai sangkakala dan lain-lain dan menaikkan pujian. Kenapa? Karena waktu memuji Tuhan, waktu itu Tuhan yang hadir. Oke. Jangan dikecari susunan pujian. Kita sudah berikan susunan pujian selembarnya. Di situ sudah muat 8 atau 9 buah pujian sudah dimuatin. Tapi gara-gara itu tidak maksudnya kita harus dikecari habisin semua pujiannya. Tidak. Kuncinya kita harus dapat dijamah oleh Tuhan di tengah-tengah pujian itu. Sembah dan doa waktu pujian bila saatnya dijamah. Kuncinya jamahan Tuhan ada atau tidak waktu pujian. Nah, kalau tidak ada jamahan Tuhan, tapi WL-nya terus berulang-ulang pujian yang sama, itu juga sangat menderita. Nah, tapi ketika ada jamahan Tuhan dalam pujian yang tertentu, tetapi WL langsung gantikan pujian yang selanjutnya, itu juga menderita. Ya kan? Jadi kuncinya apa? Jangan lupa kuncinya jamahan Tuhan waktu pujian. Ketika kita angkat pujian, kelihatannya udah anggota keluarga kita sudah dapat dijamah oleh Tuhan. Ya, jangan berhenti pujian itu. Jangan berhenti dulu. Tetapi terus berulanglah bagian ref. Terus sambil berulang-ulang kita naikkan hati kita. Dan ketika di manakah sudah rasakan puas, waktu itu angkatlah bermazmur kepada Tuhan, tahu berdoa dalam bahasa roh ataupun dalam bahasa sendiri, dan naikkan berdoa sama-sama. Kepala keluarga bisa juga mengajak semua anggota keluarga naikkan doa, bisa juga. Nah, kemudian tentang doa syafaat. Doa syafaat. Oh, saya lupa. Yang ketika kita angkat pujian, ada keluarga yang seperti ini. Oh, kami tidak mau yang susunan pujian ini tidak cocok dengan hari ini, dengan suasana keluarga saya. Kalau itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Gantilah pujian dengan yang lain, yang sesuai dengan suasana keluarga saudara. Boleh juga. Oke. Sekarang doa syafaat. Doa syafaat dilakukan oleh satu orang. Nah, caranya ini. Nah, dilakukan oleh kepala keluarga atau WL atau yang ditunjukkan daripada kepala keluarga. Boleh juga. Nah, tapi ada cara yang lain yang itu secara bergiliran. Kalau minggu kemarin keluarga saya berdoa seperti ini, saya yang duluan ambil satu kalimat. Habis itu Dongje naikkan satu kalimat. Kemudian Dongjinyi dan selanjutnya Ibu Joyce. Kemudian saya kembali lagi, kemudian kembali lagi Dongje. Seperti itu, terus bergilir. Ini juga bisa. Kemudian cara yang lain, kita naikkan doa syafaat secara bersama-sama. Nah, seperti doa malam. Nah, dengan cara apapun tidak jadi masalah. Yang penting semua anggota keluarga terlibat dalam fungsi menaikkan doa syafaat. Nah, kemudian berdoalah untuk menemukan pokok doa. Siapa yang mimpin doa syafaat, jangan hanya secara spontan terus mengatakan gini. Jangan hanya seperti itu. Tetapi sebelum mulai ibadah harus pikirkan dulu dalam doa. Tuhan inginkan terima doa apa. Tanyakan dulu. Kemudian ambillah beberapa pokok doa yang sekitar 4 atau 5 pokok doa, kemudian berdoa sama-sama. Itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian soal persembahan. Nah, persembahan, ada keluarga yang adakan persembahan, ada juga yang tiadakan persembahan. Karena ini ibadah rumah tangga. Tapi saudara jangan lupa, ibadah rumah tangga yang sedang kita lakukan itu bukan ibadah rumah tangga biasa. Tetapi sudah digantikan ibadah raya. Karena kondisi wabah COVID-19 ini. Alkitab terus katakan, siapa yang datang kepada Tuhan, janganlah datang dengan tangan kosong. Jadi kita harus siapkan untuk memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan.
Nah, yang pertama, siapin tempat persembahan. Kalau ada kantong-kantong boleh juga kantong kain atau yang tas yang berbahan kain juga tidak apa-apa. Kalau mau pakai mangkuk juga tidak apa-apa. Tapi yang penting di atas mangkuk itu taruhlah alaskan sapu tangan atau handuk yang kecil biar tidak kelihatan secara langsung. Oke, ini juga salah satu caranya. Kemudian boleh kumpulkan hingga aktivitas gereja udah jadi normal. Nah, keluarga kami juga minggu kemarin sudah kumpulkan persembahan. Kemudian saya catatkan tanggal 22 bulan Maret. Supaya saya nanti bawa persembahan ini ke gereja apabila sudah jadi normal. Ini juga bisa lakukan, tetapi lebih baik saudara kita langsung transfer. Setelah selesai ibadah hari Senin itu waktu itu kita transfer ke Bank Mandiri, ke rekening gereja. Ini yang lebih baik begitu. Setelah kita transfer, tolong kirimkan bukti transaksinya kepada Ibu Prita sebagai bendahara Gereja GBI Bojongkama. Kalau untuk sedangkan jemaat Cisoka, tolong transfer. Memang rekeningnya yang sama, tetapi kalau bukti transaksinya tolong kirimkan kepada saya. Oke, karena saudara masih belum kenal itu nomor telepon Ibu Prita. Nah, kemudian firman Tuhan. Nah, soal firman Tuhan ini menurut saya banyak kepala keluarga merasa beban sekali. Nah, namun demikian coba kita ingat satu hal yang seperti ini, kalimat yang seperti ini, bukan karena Anda sempurna. Betul. Saudara-saudara, kita menyampaikan firman Tuhan bukan karena kita sempurna. Masih mending kalau hamba Tuhan melayani jemaat. Karena jemaat tidak begitu tahu kekurangan, kejelekan, kelemahan hamba Tuhan itu secara pribadi semacam apa. Tapi kalau saudara sudah diketahui oleh anggota keluargamu tentang kekuranganmu, kejelekanmu, dan kelemahanmu, maka sedikit merasa berat duluan, karena tidak pede dan tidak berani menyampaikan firman Tuhan karena aku tidak sempurna. Nah, lalu gitu bagaimana? Ingat satu hal, bukan karena aku sempurna, aku layani keluarga saya, tetapi karena Tuhan nitip pelayanan ini kepada saya, maka saya layani keluarga saya. Ini yang harus kita ingat. Yang kedua, bahaslah nas yang sudah disajikan. Nah, sudah diedarkan yang suratnya di situ, di dalam warta, sudah dimuatlah ringkasan firman Tuhan. Bahas, saudara. Jangan hanya bacakan saja kemudian langsung nyampaikan. Jangan. Tapi jikalau sudah dicantumkan Yeremia atau Yesaya atau Markus apapun sudah dicantumkan di dalam ringkasan itu, saudara lebih duluan harus buka Alkitab, kemudian renungkan apa maksudnya itu. Kemudian sampaikan firman Tuhan. Itu yang sangat penting yang harus kita proseskan. Waspada supaya tidak jadi bawelan. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Karena kita posisi kita adalah seorang kepala keluarga. Makanya kita punya banyak omongan, banyak pikiran, dan banyak perkataan yang ingin kita sampaikan kepada anggota keluarga kita sebagai kepala keluarga. Tapi jangan bingung, jangan kacau antara yang nasihat untuk keluarga dan firman Tuhan untuk keluarga. Itu beda. Jadi supaya kita tidak salah paham, kita harus lebih fokus dulu untuk menyiapkan firman Tuhan sesuai dengan bahannya. Sambil kita merenungkan, membahaskan ringkasan firman Tuhan ini, kita dengarlah firman Tuhan. Tuhan ingin sampaikan apa? Kemudian kita kendalikan diri. Kalau kita mau bawel atau kalau kita mau nasihat secara pribadi, itu secara pribadilah. Jangan pada waktu ibadah.
keluarga saudara berkumpul di tempat ini bukan untuk mendengar semua bawelan dan atau nasihat daripadamu. Tetapi mereka berkumpul supaya mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, saudara. Oke, tidak perlu harus panjang lebar. Itu wajar. Tidak perlu harus sampai 1 jam, 40 menit, atau 50 menit. Enggak usah. 10 menit pun yang penting kita sampaikan apa yang Tuhan berbicara kepada keluarga kita. Ini yang penting. Nah, tapi di situ ada kuncinya. Kunci apa? Beritakanlah apa yang telah Anda makan. Bagi seseorang yang tidak pernah makan durian, tidak mungkin dia katakan kepada orang yang lain, katanya durian itu enak. Tidak mungkin. Semestinya harus dia makan duluan, dan dia harus rasakan, harus cicipi dulu, dan betapa enaknya, manisnya. Kemudian barulah dia bisa katakan kepada orang yang lain, ini sangat enak dan manis. Waktu itu, orang yang dengar itu juga ada niat untuk memakan durian itu. Tetapi kalau orang tidak pernah makan durian, tapi hanya katanya ini enak, 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 terus katakan, apakah orang itu mau makan? Jarang ada niat. Inilah yang dikerjakan di tengah-tengah dunia roh. Jadi ketika kita sampaikan firman Tuhan juga sama, sambil kita membahaskan firman Tuhan dulu, kemudian kita tangkapilah apa yang begitu menjamah hati kita. Poin-poin apa yang begitu membuat saya sadar kebenaran Tuhan. Poin-poin apakah yang membuat saya bertobat. Apakah yang sudah saya sadari. Itu yang kita sampaikan. Karena itulah menjadi makanan rohani bagi kita. Itulah menjadi bekal bagi keluarga kita. Dan haruslah berdoa karena kerjaan dunia roh. Nah, ini seperti tadi saya sudah sampaikan. Ini semuanya, ini kerjaan dunia roh. Karena ini memang perlu kita pintar omong. Tapi hanya dengan pintar omongan tidak mungkin mengubahkan hati orang. Tidak mungkin menjamah hati keluarga kita. Ini kerjaan dari dunia roh. Makanya kita harus ikutin peraturan dan formulanya daripada dunia roh juga. Sebelum kita mulai ibadah masih ada hati hambatan dengan satu sama yang lain. Karena bertengkar atau kurang enak harus minta damai dulu. Kalau kita pikir kita salah, kita minta pengampunan kepada pasangan kita atau anak-anak kita pun, kita harus minta pengampunan dulu. Secara lisan pun tidak apa-apa, minta pengampunan. Dengan kondisi yang damai, kita beribadah. Lebih baik kita mulai ibadah jam 9, tetapi karena anggota keluarga udah kurang enak dan bertengkar tadi atau kemarin, makanya hatinya kurang enak, mereka tidak mau ibadah. Waktu itu butuh waktu sekian untuk bicara dengan pelan-pelan dan baik-baik dan mengajak mereka di tempat ibadah. Makanya nanti mulai jam 10 tidak jadi masalah. Yang penting kita naikkan ibadah dengan keluarga kita dalam kondisi damai. Itu yang penting. Nah, sekarang tentang doa penutup. Doa penutup bisa dilakukan oleh kepala keluarga, bisa juga oleh satu sama yang lain. Misalnya, saya memberkati anak saya memberkati istri saya memberkati saya. Kemudian saya tutupi dengan satu kalimat doanya. Bisa juga terjadi. Yang penting, iman tentang isi doanya. Apa maksudnya? Yesus sering kali katakan kepada orang, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, gimana untuk doa penutup? Sama. Ketika kita memberkati dengan sesuatu isi kepada anggota keluarga kita, harus dengan iman kita ungkapkan isi doanya. Biar isi doa itu benar jadi nyata kepada anggota keluarga kita. Oke, sampai sekarang kiranya Tuhan benar memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberkati hikmat dan bijaksana kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan kuasa dan wibawa kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika saudara melayani ibadah di rumah tangga, benar-benar hadir
Tuhan, benar-benar mengalami kehadiran dan perjumpaan Tuhan serta sentuhan Tuhan. Sehingga melalui ibadah rumah tangga pada minggu ini juga kita dapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.